Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozakul Iftitah, mahasiswa Prodi S1 Keperawatan Reguler B. Baiklah, di sini akan saya jelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi untuk menghancurkan makanan yang kita makan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi nutrisi, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang makanan yang tidak dicerna oleh tubuh melalui anus yang berupa tinja ataupun feses. Baiklah, dari sistem pencernaan yang pertama itu dimulai dari mulut, di mana di dalam mulut itu terdapat 32 buah atau 16 pasang gigi atas dan bawah, yang dimana fungsi dari gigi adalah untuk memotong makanan ataupun menghancurkan makanan yang kita makan. Di dalam mulut juga terdapat ludah atau kelenjar ludah yang berfungsi untuk membungkus bagian makanan tersebut dengan enzim dan mulai pencernaannya. Pada saat kita makan, aliran dari ludah akan membersihkan bakteri yang bisa menyebabkan pembusukan gigi dan kelainannya. Air ludah ataupun kelenjar ludah juga mengandung antibodi atau enzim yang berfungsi untuk memecah bakteri dan juga protein secara langsung. Selanjutnya, proses menelan dimulai secara sadar dan otomatis melalui katup epiglotis yang mana akan tertutup agar makanan tidak masuk ke trakea ataupun ke paru-paru yang menyebabkan tersedak. Selanjutnya, masuk ke esofagus atau kerongkongan yang merupakan saluran otot yang berdinding tipis dan dilapisi oleh selaput lendir. Kerongkongan menghubungkan antara tenggorokan dan lambung. Makanan yang kita makan akan didorong melalui kerongkongan oleh gelombang kontraksi dan relaksasi otot ritmik yang disebut dengan otot peristaltik atau gerakan peristaltik. Lalu makanan masuk ke dalam lambung ataupun gaster yang terletak di atas abdomen yang memiliki 3 bagian, yaitu kardia, fundus, pylorus. Lambung ini berfungsi untuk menampung makanan, menghancurkan, menghaluskan makanan oleh peristaltik lambung. Ada beberapa enzim di lambung seperti leptialin dan renin yang berfungsi untuk memecahkan nutrisi dalam makanan menjadi lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Kemudian setelah dari lambung dia akan menuju usus halus. Sebagian besar proses pencernaan ini dan menyerap makanan terjadi di usus halus. Otot-otot usus halus dapat mencerna makanan dengan bantuan enzim pankreas, hati, dan empedu. Selama kita makan, kantong empedu itu akan berkontraksi untuk mengirimkan cairan empedu ke usus halus. Makanan yang sudah tercampur dengan enzim ataupun cairan empedu tersebut kemudian akan dicerna dan diserap oleh nutrisi yang dibantu dengan gerakan, yaitu gerakan peristaltik di sepanjang usus halus. Dinding dan usus halus berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari makanan ke dalam aliran darah jika zat-zat limbah ataupun yang dari proses pencernaan akan berpindah ke usus besar pada saat meninggalkan usus halus sekitar 90%, maka semua nutrisi dari makanan sudah diserap dengan sempurna. Setelah itu, dia akan menuju ke usus besar yang berfungsi untuk mengeluarkan air dan garam ataupun elektrolit sisa dari makanan yang tidak terubah ataupun tercerna dan mengubah menjadi tinja ataupun feses. Fase ini dibantu oleh bakteri simbiosis yang menyerap sejumlah nutrisi penting dari limbah dan juga vitamin K. Bagian dari usus besar yaitu sekum, kolom ascendens, kolom transversus, kolom descendens, kolom sigmoid, dan rektum. Sekum ini berfungsi sebagai bagian pertama dari usus besar, yaitu tempat perpindahan makanan dari usus halus ke usus besar. Kolom ascendens merupakan kolom yang naik ke atas yang terletak di bagian kanan rongga perut. Kolom transversus yaitu kolom yang melintang dari arah kanan ke kiri yang terdapat di bagian atas. Kolom descendens kolom yang terdapat di bagian bawah yang terletak di bagian kiri. Dan kolom sigmoid yaitu merupakan bagian akhir usus yang terbentuk S yang
terhubung dengan rektum. Rektum inilah tempat berkumpulnya tinja atau feses yang akan dikeluarkan melalui anus. Yang terakhir itu adalah anus, di mana anus merupakan bagian terakhir dari proses pencernaan, yang dimana di dalam anus terdapat otot sphincterani yang berfungsi untuk mengendalikan keluarnya feses. Baiklah, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.